Orang sepuh itu biasanya pakai ilmu titen gitu ya. Namun sekarang itu titennya itu nggak bisa karena sudah mengalami perubahan. Atau kalau yang bahasa akademiknya itu disebut dengan perubahan iklim. Mari tak lupa kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengikuti kajian Tamasa ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sepindah ini saya memperkenalan diri dulu, gitu ya. Nama saya Pak Eko. Kebetulan saya bekerja di Unimus dan asli saya dari Jogja, gitu ya. KTP saya masih Jogja, belum pindah Semarang, gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing saja terkait dengan fenomena yang saat ini ada dan sebenarnya sudah kita rasakan bersama, gitu ya. Sehingga dari kajian ini kita tinjau fenomena tersebut secara ilmiah dan secara keislaman kita, sehingga nanti harapannya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang global warming dan keimanan. Bapak Ibu barangkali sudah pernah melihat video ini atau bukan video ya, gambar ini ya. Di Arab Saudi itu sudah mulai menghijau, gitu ya. Yang Bapak Ibu yang sudah ibadah haji dan ibadah umroh sudah melihat sendiri bahwasanya di sana itu adanya ya bebatuan, pasir dan sebagainya, gitu. Namun ada fenomena pegunungan dan lembah-lembah itu sudah mulai menghijau, gitu, gitu. Nah, ini ada salah satu contoh di sini di pegunungan Makkah Al-Mukarramah di Arab Saudi. Dulunya tandus, sekarang sudah dipenuhi dengan tumbuhan dan sudah menghijau. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, ya, mengapa hal ini terjadi? Dan yang lain hal, ternyata di Arab Saudi juga pernah turun salju, ya, terutama ini daerah Tabuk. Ini juga menjadi suatu pertanyaan kita bersama, mengapa daerah yang kering, gitu ya, itu bisa terjadi fenomena-fenomena tersebut. Nah, mungkin barangkali secara pengetahuan, oh itu mungkin kebetulan saja, gitu ya, atau mungkin itu kejadian alam yang kita sebut sebagai anomali, gitu ya, atau sesuatu yang janggal, gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa hal itu terjadi. Di sisi lain juga ini ada berita yang saya ambil dari salah satu koran, ya. Nah, ini tadi ada fenomena warga mencairkan salju untuk membuat kopi, ya. Nah, ini tadi ada hubungannya yang sebelumnya tadi terkait dengan salju. Kemudian yang kita alami, gitu ya, di Semarang. Di Semarang panas buatan Bapak Ibu? Atau di sini? Banget.
Iya, itu apa ya? Saya kebetulan juga sekolah di Surabaya. Di Surabaya itu juga beda. Panasnya itu ya banget gitu ya. Apalagi beberapa waktu lalu ya, itu keluar rumah itu rasanya itu udah kayak apa ya? Didekati api terus rasanya itu di tangan itu ya. Apalagi nanti kalau yang putri-putri atau ibu-ibu ini, kalau ada yang terbuka ini nanti gosong-gosong tambah boros itu nah. Pasan bloknya ya. Nah, ini fenomena yang terjadi di daerah kita. Bahkan tidak hanya di Semarang ataupun Surabaya, bahkan di kota-kota lain, menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan panasnya ini ekstrim gitu ya, kita sebut dengan panas ekstrim. Dan saya juga seumur saya baru mengalami fenomena panas yang begitu menyengat baru kali ini. Umur saya sudah 35 tahun gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Atau mungkin Bapak Ibu yang jauh lebih senior nanti mboten sebelumnya mengalami panas yang seperti ini. Nanti dereng kinten-kinten. Belum ya? Nah, artinya ini menjadi sebuah titik sampai saat ini sebuah titik puncak. Ya. Di mana suhu permukaan di bumi ini begitu panasnya luar biasa. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Mengapa hal ini terjadi? Kemudian ini Bapak Ibu, kebetulan saya ada pembelajaran dengan mahasiswa. Saya adakan sebuah kunjungan gitu ya. Bapak Ibu ketika lewat jalur Pantura di daerah Genuk ya. Kira-kira Bapak Ibu lihat fenomena apa? Kelep. Nah, kelep. Ini kira-kira 5 atau 10 tahun lagi pripun Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana melihat fenomena yang ada situ ya? Tenggelam. Kita ingat Bapak Ibu nanti nggak berpikir mengapa ini terjadi? Atau sekedar wah ini rumah-rumahnya kelelep gitu ya udah lihat gitu aja gitu ya, atau mungkin pernah enggak memikirkan kenapa ini terjadi. Dan salah satunya ini namanya Desa Bedono. Kebetulan di sana itu ada sesepuh yang di sana yang dituakan atau menjadi pionir di sana dalam penyebaran agama Islam di daerah Sayung itu. Dan ini terkenal ya, dikenal dengan makamnya Mbah Mudakir. Ini terlihat seperti di tengah laut, dan menjadi kalau makam di tengah laut itu menjadi seperti seolah-olah lebih magis ya. Artinya nilai apa ya, karismatiknya itu semakin bisa gitu ya. Namun perlu diketahui bahwa dulu makam ini ada di tengah desa, gitu ya. Namun sekarang itu seolah-olah di tengah laut, gitu ya. Saya sudah 3 kali ke sana dalam rangka pembelajaran dengan mahasiswa untuk memperlihatkan adanya desa yang sudah tenggelam di sana, di pesisir Sayung, Demak di sana ya. Ini fenomena-fenomena ini yang kita lihat bersama. Mungkin kalau kita di sini di area Canggading, di daerah Semarang, daerah sini nggak ngerasa gitu ya, nggak ngerasa. Tapi ketika di sana itu sungguh dilematis. Saya pernah bertanya mengatakan Bapak, Pak jenengan napa mboten kersa pindah saking mriki? Iya mau Mas, tapi yo raket to Mas gitu ya. Lah lemah piye Mas itu kan. Jadi artinya di sisi lain pengen pindah, tapi di sisi lain tidak ada dana. Akhirnya bertahan dengan cara meninggikan rumah secara bertahap. Mereka meninggikan rumah sekitar 2 meter itu untuk cadangan sekitar 3 tahun. Nanti tinggikan lagi, bahkan sekarang sudah hampir setengah. Jadi masjid yang sudah di sana itu sudah direnov, tinggal
eh, 3/4, masjidnya tinggal 3/4, padahal masjid besar di sana. Nah, fenomena ini terjadi seperti itu. Bahkan ini hampir di sepanjang pantai utara Jawa, gitu ya. Begitu. Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan, ini jadi beritanya jadi semakin heboh, gitu ya. Aneh tapi nyata. Makam terapung Mbah Mudzakkir di Demak tetap kokoh tak tenggelam diterjang ombak. Padahal ini tuh dulu tuh di tengah desa, gitu. Ya, dan saya mengkonfirmasi dengan sesepuh di situ memang bahwa ini dulu tuh makam di tengah desa. Tapi sekarang itu kayak di tengah laut, gitu ya. Ya kalau dari daratan yang masih ya mungkin sekitar 700 meter, hampir 1 kilo lah dari daratan yang masih ada rumahnya. Jadi seolah-olah di tengah laut, gitu ya. Nah, di lain hal kita juga lihat fenomena waduk kering, gitu ya. Waduk kering, dan saya kebetulan bulan Oktober, sebelum Oktober ya, September, Oktober, November ini pernah perjalanan antara Surabaya ke Jakarta. Sepanjang jalan saya melihat banyak lahan-lahan pertanian yang kering kerontang, gitu ya, bahkan sangat luas sekali. Dan saya kadang berpikir, ini bapak petaninya selanjutnya bekerja apa, gitu ya, dengan kekeringan yang begitu luas, sehingga akhirnya kemarin kita juga merasakan harga beras, mungkin ibu-ibu yang lebih tahu ya. Harga beras jadi naik ya Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu dampak dengan kekeringan yang cukup panjang. Akhirnya produksi beras itu menurun, tentu stok beras yang ada akan jadi lebih tinggi. Nah, ini alhamdulillah ini sudah mulai musim hujan. Ya, ini alhamdulillah karena kekeringannya cukup panjang, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di ini yang kemarin lagi viral ya, di Rawapening. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah atau yang muda-muda ya, pernah ke sana. Rawapening itu ada daerah yang sudah kering, kemudian tumbuh rerumputan. Jadi kayak tempat wisata. Bahkan tapi kalau kita melihat fenomena ini sebenarnya bukan fenomena yang membahagiakan, menyenangkan, tapi mengkhawatirkan, gitu ya. Dengan cadangan air Rawapening yang begitu banyak, namun sekarang itu sudah mulai susut. Ini sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, gitu ya. Mengapa ini terjadi? Nah, kemudian ini juga di sisi lain, ya tadi ya, beras yang harganya naik. Nah, selain itu Bapak Ibu, barangkali kalau di area sini ataupun daerah Semarang memang mungkin sudah jarang ya yang bertani ya. Saya pernah bertanya pada simbah saya, kebetulan di Jogja sana, saya pernah bertanya tentang Pranoto Mongso, gitu ya. Mbah nek saniki Pranoto Mongso itu kira-kira tesih kangge mboten? Wah, saya iki serak kanggo kuwi, angel di wis malih-malih, gitu ya. Kacau nggih. Nah, mongsone wis tidak bisa diprediksi, gitu ya. Tidak bisa diprediksi. Dan kan kalau dulu orang-orang sepuh itu biasanya pakai ilmu titen, gitu ya. Namun sekarang itu titennya itu nggak bisa karena sudah mengalami perubahan. Atau kalau yang bahasa akademiknya itu disebut dengan perubahan iklim. Nah, inilah yang sudah terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, fenomena-fenomena yang aneh seperti ini. Sehingga dengan seperti ini mari kita kaji di pertemuan ini, sehingga nanti dengan kondisi seperti ini harapannya nanti bisa menambah ke hasanah keilmuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perubahan iklim ini tadi punya dampak pada
musim tadi ya, musim kering yang berkepanjangan gitu ya, berkepanjangan, bahkan berdampaknya pada suhu. Saya itu simbah saya di Gerabak Magelang. Saya itu merasa aneh 1 tahun terakhir. Di Gerabak itu kalau dulu tahun 2021 2020, kalau ke sana itu saya itu sering bersin, sering flu gitu ya. Karena kedinginan. Airnya juga dingin sekali. Tapi sekarang di musola itu sekarang itu sudah ditambah kipas. Nah, kalau di sini ada kipas masih wajar. Di Gerabak yang daerah tinggi, daerah pegunungan itu dikasih kipas. Ini menandakan daerah-daerah yang dulunya dingin di pegunungan itu sudah berubah, sudah mulai panas. Nah, ini suatu tanda bahwa suhu temperatur di lingkungan kita itu sudah mulai naik. Nah, apalagi Semarang gitu ya. Saya pertama kali ke Semarang 2013 itu pun sebenarnya shock gitu ya. Shocknya, loh kok panas banget ini. Dari Jogja saya di Cebongan, daerah Sleman itu ya. Itu ya masih adem lah ya. Dari sana pindah ke sini 2013 merasa panas gitu ya. Ya kalau sekarang merasa panas itu karena sudah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan, jadi ya panas itu ya biasa gitu ya. Namun ini secara dari pengukuran temperatur suhu itu memang mengalami kenaikan. Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua, hadirin yang dirahmati Allah, mengapa fenomena ini semuanya terjadi? Kinten-kinten apa Bapak Ibu? Atau alamnya sudah rusak gitu. Ya, alamnya sudah rusak gitu. Penebangan pohon gitu ya. Penebangan pohon alamnya rusak. Atau ada lagi Bapak Ibu mungkin? Pasang AC. Padahal katanya masjid ini mau pasang AC Pak ya. Ya. Nah, fenomena ini terjadi. Sebelum itu saya ingin cerita tentang begini. Tadi alamnya mulai rusak gitu ya. Saya pernah bertanya pada seorang budayawan, Mas Sabran, mungkin barangkali Leto, kalau di penyanyinya Leto itu penyanyinya. Dia seorang sastrawan, lebih ke filosofi ya. Gini, Mas, saya ingin tanya gitu ya. Saat ini kan ilmu pengetahuan semakin banyak. Dalam artian semakin banyak doktor, semakin banyak profesor, semakin banyak orang-orang pinter. Tapi kenapa alam kita itu semakin rusak? Artinya kalau sesuatu yang tambah baik itu mestinya dunia kita dan sekitarnya mestinya makin baik ya. Tapi kenapa ini malah terbalik gitu? Jadi saya sebagai seorang dosen itu kadang-kadang kok malah mikir gini ya. Saya ngajar ini kok malah kayak mewariskan perusak gitu. Itu ya. Kebetulan saya kimia gitu ya. Kalau kimia lebih banyak banget hubungannya dengan lingkungan gitu ya. Jadi kadang tanya begitu. Dan nggak bisa dijawab. Artinya kalau kita simpulkan terus ya udah berarti nggak usah ngajar aja, nggak usah mendidik masyarakat secara luas, karena nanti ujung-ujungnya secara kesimpulan secara global kalau kita lihat lebih banyak kerusakannya. Nggih mboten? Lebih banyak kerusakannya nggih. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah keliling ke beberapa daerah akan semakin melihat. Tempat saya Bapak Ibu saya di Palembang. Jadi dulu di sana tuh banyak hutan. Sekarang sudah nggak ada hutan. Sudah jadi ladang sawit semuanya. Bahkan di tengah ladang sawit itu lebih ironisnya adalah di desa saya itu sudah muncul yang namanya PDAM. Itu kan ironis. Wong di tengah desa yang pelosok gitu ya. Itu bisa kekeringan dan akhirnya muncul PDAM. Airnya itu ngambil dari Sungai Musi.
Terus di sisi lain misalkan kita ke Kalimantan. Kalau saya pernah terbang lewat atas itu banyak sekali lubang-lubang besar-besar menganga bekas penggalian batu bara gitu ya. Itu beberapa daerah. Mungkin kalau daerah-daerah yang lain nggak tahu. Kalau kita melihat sepanjang Pantura, daerah Gresik, daerah Jakarta itu lebih banyak industri, polusi di mana-mana. Nah ini jadi saya kesimpulan ini gimana nih ya? Semakin banyak orang pintar, semakin banyak teknologi, kenapa bumi kita semakin kualitasnya menurun? Itu ya. Itu jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan dalam artian ya tentu baiknya keilmuan itu kita gunakan untuk kebaikan gitu ya, kebaikan. Namun dengan tameng pertumbuhan ekonomi akhirnya keilmuan itu bergeser gitu ya. Bergeser artinya hanya perekonomian yang dituntut namun dari sisi lingkungan masih diabaikan. Itu memang ini cukup menantang gitu ya, menantang tentang kondisi ini. Bahkan ya Indonesia semua pimpinan itu arahannya pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungannya masih diabaikan. Maka dari situ kita akan belajar di sini. Baik Bapak Ibu, semua ini fenomena-fenomena yang aneh-aneh tadi sebenarnya sumbernya itu satu Bapak Ibu. Fenomena global warming atau pemanasan global. Sebelumnya nate dengar dengan istilah niki global warming atau pemanasan global nate nggih. Nah, inilah fenomena yang menyebabkan beberapa kondisi tersebut terjadi berlebihan. Nah, nanti hujan ini pun juga akan punya dampak. Ketika nanti musim hujan, hujannya berlebihan. Tapi nanti ketika musim kemarau, kemaraunya berlebihan, agak panjang gitu ya. Nah, di situ. Ini juga fenomena yang didukung oleh adanya efek global warming. Nah, global warming itu seperti apa Bapak Ibu? Gampangnya begini. Bapak Ibu piknik gitu ya. Piknik, mobil diparkir di tempat parkir yang panas gitu ya. Kemudian setelah piknik mungkin 2 jam 3 jam pulang. Masuk mobil. Nah, masuk mobil langsung tutup. Nah, langsung tutup. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merasakan. Kira-kira bagaimana? Hah? Mateng. Wah. Jadi global warming itu ilustrasinya seperti itu. Mobil itu diidentikan dengan bumi kita. Kemudian panasnya itu terjebak di dalamnya. Nah, ketika terjebak di dalamnya ini, ya yang salah satunya kita rasakan, ya seperti tadi. Nah, suhunya bisa sampai, kayaknya kemarin Semarang tuh paling tinggi di 38 ya, 36 atau 38 itu. Itu udah rasanya, masya Allah gitu ya. Apalagi yang di Arab gitu ya, karena mungkin di Arab sudah kebiasaan mungkin ya panas. Tapi ya aslinya panas beneran gitu. Nah, jadi fenomenanya seperti itu Bapak Ibu global warming. Jadi di dalam mobil terjebak panas gitu ya. Kalau mobil masih bisa kita ini ya, pintunya dibukai. Nah, masuknya nanti gitu ya, atau masuk jendelanya dibukai. Nah, itu kan lama-lama akan panasnya keluar gitu ya. Lah masalahnya ini adalah bumi. Jendelanya mau dibuka dari mana gitu kan. Nah, ini jendelanya nggak ada ya, wong di luar angkasa itu sudah hampa. Jadi yang ada oksigennya ya sebatas atmosfer yang membatasi udara di kita ini. Jadi masalahnya kompleks. Jadi kalau udah panas itu terjebak di dalam bumi, susah keluarnya. Termasuk kalau saya tuh sering nguras tandon gitu ya, nguras tandon yang 1500 itu, 1050 masuk di dalam. Bapak Ibu nanti ya mungkin masuk di dalam, rasanya itu ya kalau saya kecil masih masuk di dalam itu rasanya tuh antara apa ya,
basah, basah artinya agak lembab tapi panas. Jadi gimana ya? Ya seperti itu rasanya. Global warming seperti itu. Ataupun di ruangan ini kalau kipasnya nggak diputer ini tambah hot lagi ini ya. Apalagi sirkulasinya apa ya? Tidak ada sirkulasi udara yang bagus sehingga ini jadi panas gitu ya. Sama di bumi juga seperti itu. Ya. Dan ketika di dalamnya panas, ya akan banyak hal yang terjadi. Kita merasa panas gitu ya. Kekeringan tambah parah gitu ya. Kemudian yang ada esnya di kutub utara dan kutub selatan. Kalau es kena panas pripun Bapak Ibu? Cair. Nah, cair. Jadi yang es gedenya satu desa itu sudah hancur. Dan sekarang semakin parah. Nah, niku Bapak Ibu. Lah, niku Bapak Ibu yang akhirnya salah satunya daerah-daerah pesisir itu kena dampaknya seperti itu. Akhirnya volumenya naik gitu ya. Nah, jadi banyak dampak tadi yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, secara ilustrasi seperti ini. Jadi panasnya itu dari mana? Panasnya dari matahari. Matahari idealnya itu sinar matahari itu masuk, kemudian ada yang terpantulkan, ada yang masih di dalam. Masalahnya ini panas matahari yang masuk ini nggak bisa keluar lagi, sehingga di dalamnya akan terjebak. Ya kayak tadi di dalam mobil itu ya terjebak itu. Ketika sudah terjebak ya akhirnya ya sudah kita nikmati itu ya. Ya panas ya gimana ya kita mau teriak-teriak. Saya kebetulan 1 minggu kemarin di Surabaya. Kebetulan saya ngekos gitu ya. Ya kosnya sederhana. Di kosnya itu jendelanya agak ya segini dan di atasnya tidak ada lobster, tidak ada sirkulasi. Kalau malam itu panasnya Masya Allah itu ya. Jadi saya tuh kalau malam kalau mau tidur itu saya harus keluar dulu untuk mendinginkan badan baru masuk lagi. Karena tidak ada sirkulasi udara yang baik, akhirnya panas itu terjebak. Jadi panas itu akan mantul-mantul aja gitu ya. Apalagi sama kaca itu. Kaca ya hanya mantul-mantul terus di dalam. Dia bisa keluar ketika ada aliran udara. Masalahnya di dalamnya tidak ada aliran udara. Dan saya sungguh merasakan itu Bapak Ibu, stres gitu ya. Jadi 1 minggu kemarin tuh kalau malam itu saya tuh stres, gak bisa tidur gitu. Jadi tidur hanya 3 jam. Paling jam 12, setengah 12, nanti subuh itu sudah setengah 4, jadi 3 jam. Jadi jendela itu yang dibuka itu kurang optimal. Yang mungkin bisa mengurangi ketika di atas ujung-ujung itu ada lobster. Jadi lobster itu membuat udara itu jadi yang panas dari bawah ini bisa naik keluar gitu. Nah, masalahnya itu lagi di Surabaya itu ya kayak gitu. Jadi masalahnya kompleks gitu ya, dari masalah kos-kosan dan bumi ini ya. Baik, jadi ilustrasinya seperti itu Bapak. Jadi udara yang terjebak seperti itu. Nah, mungkin lebih gampangnya begini. Masalah yang menyebabkan panas ini terjebak itu apa gitu ya. Kalau tadi di mobil itu ada kaca ya. Kaca yang menutup. Tapi masalahnya kalau bumi itu apa? Mas, kalau kita melihat ke atas kan bolong loh ya. Bolong dalam artian pandangan kita keluar sampai ke matahari, ke bulan itu kan seperti tidak ada penghalang. Los-losan gitu aja. Lantas apa yang menyebabkan ini terjebak? Nah, yang menyebabkan panas ini terjebak adalah salah satunya adalah gas rumah kaca. Bapak Ibu kalau pernah masuk ke greenhouse, mirip seperti di mobil tadi ya. Greenhouse itu biasanya di perkebunan atau mungkin penangkaran, pembudidayaan tanaman, biasanya di sana ada greenhouse. Sama kalau masuk di dalam itu pengap panas gitu ya.
Nah, kembali lagi ke sini, salah satu gasnya itu adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, mudahnya itu. Nah, karbon dioksida ini dilalahnya, itu ya, dilalahnya, qadarullahnya setiap tahun itu meningkat. Dan meningkatnya itu sangat signifikan. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya ngoten niki nggih Bapak Ibu. Naik terus. Karena sekarang itu eranya sudah modern ya. Industri banyak, kemudian motor banyak, mobil banyak, ya, pembangkit tambah gitu ya. Di mana itu? Batang, di Jeporo gitu ya. Gak tahu nanti ditanam lagi di mana itu. BSP. Jadi sumber CO2 itu dilalahnya semakin banyak. Saya tuh kadang berpikir gitu ya. Allah memang menciptakan apa ya? Kondisi ini tuh memang seperti otomatis gitu ya. Artinya semakin ke sana itu memang Allah itu mendorong bumi itu untuk rusak gitu. ini lah di situ. Akhirnya ini sebenarnya Allah tidak menyuruh tapi manusia sendiri yang bergerak. Ya. Bergerak dengan kegiatan-kegiatan yang akhirnya ujungnya adalah meningkatkan produksi gas CO2. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini mungkin keseharian kita termasuk saya mungkin dulu-dulunya biasa saja. Namun ternyata diam-diam kita itu ternyata menyumbang produksi gas CO2. Nah, dari mana kok bisa kita menyumbang di sana gitu. Jadi istilahnya ya kita diam-diam itu ternyata tambah meningkat gitu loh. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau ini tadi dampak-dampaknya ya. Kita lewati saja. Nah, sebelum ke sini ya. Jadi saya kembali dulu dari global warming itu ya. Jadi global warming itu menyebabkan panas, itu salah satunya. Terus yang selanjutnya adalah perubahan iklim. Ini secara meteorologi, ilmu kebumian dan geofisika itu. Dengan adanya perubahan suhu ini mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim ini berdampak banyak Bapak Ibu. Berdampak pada, saya merasakan sendiri ketika di Surabaya itu stresnya Masya Allah ketika panas itu ya. Jadi mau tidur ya ruangannya cuma di kosan itu, gak bisa tidur tapi pengen tidur, itu kan artinya ini terus milih apa gitu loh. Akhirnya timbul stres. Kemudian kalau di sisi lain pertanian jadi kekurangan pangan, produksinya berkurang. Ya, dari kesehatan juga berkurang. Dari tadi yang disampaikan di pasisir banyak desa yang tenggelam. Jadi dampaknya itu apa ya? Kayak penyakit cacar gitu ya, nular kemana-mana gitu loh. Akhirnya kualitas kehidupan manusia semakin menurun. Semakin menurun dan semakin menurun gitu. Nah, dari adanya perubahan iklim tadi yang sudah saya sampaikan, ada kenaikan suhu, kemudian ada salju yang mencair menyebabkan air laut naik, termasuk di Jakarta itu Bapak Ibu. Itu walau alam ya nanti. Kalau tembok di pantai utara Jakarta itu jebol, itu Jakarta itu memang tenggelam. Memang tenggelam. Jadi pemindahan saat ini yang ibu kota Jakarta ke Kalimantan itu memang betul. Memang betul. Untuk menyelamatkan ketika suatu saat itu terjadi jebol besar-besaran. Kalau yang di pantai utara yang di sini, ya mungkin itu beberapa kampus yang di sana itu insya Allah itu pindah nanti. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan. Karena itu mau nggak mau pasti akan terjadi terus. Dan yang di Desa Bedono itu
itu terjadi sejak tahun kalau salah 2006. Jadi 2006 sampai sekarang itu sudah berapa tahun Bapak Ibu? Nah, hampir mendekati 20 tahun dampaknya. Jadi kalau nanti 10 tahun kemudian akan semakin menggerus daratan. Jadi ya desa-desa yang di pinggir itu nanti pasti otomatis akan tenggelam secara bertahap dan akhirnya permanen. Termasuk yang tadi makam Nyembah Mudakir itu sudah termasuk permanen. Ya itu pasti suatu saat itu nanti akan hilang, akan semakin naik gitu ya. Dan kemarin saya ditanya mahasiswa, Pak, itu kalau semakin dinaikkan nanti aslinya makamnya masih ada nggak Pak? Yuk, saya nggak tahu. Nanti kamu perlu memeriksa di bawahnya makamnya atau masih atau enggak, atau hanya simbolis akhirnya ke atas gitu aja. Itu enggak. Jadi dampaknya banyak sekali Bapak Ibu terhadap kehidupan kita. Nah, kita kembalikan kepada ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufaw wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya fenomena laten atau apa ya namanya itu, enggak kita rasa. Ternyata kita tuh secara tidak langsung telah bersama-sama merusak bumi gitu ya. Telah bersama-sama merusak bumi secara tidak langsung. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ini Bapak Ibu, mengurangi emisi. Nah, emisi CO2. Bagaimana? Ya kita berperilaku untuk mengurangi emisi. Di mana? Semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan. Mulai dari ekonomi, pendidikan, pertanian, kesehatan, semua aspek pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di Muhammadiyah besok tanggal 16 November itu ada sebuah forum yang namanya Global Forum for Climate Movement. Jadi Muhammadiyah itu sudah mencanangkan kita semua dalam sebuah organisasi kita harus peduli ke arah sana. Dan ini nanti akan dilakukan di Yogyakarta. Nah, ini pun nanti tujuannya ini menjadi momentum Muhammadiyah dalam memimpin gerakan lingkungan dan masyarakat sipil untuk transformasi yang berkelanjutan. Nah, ini. Jadi Muhammadiyah sudah memikirkan ini. Nah, maka di kesempatan malam hari ini kita sama-sama secara pelan-pelan berlahan sehingga nanti kita tuh bisa sama-sama menghadapi ini, paling tidak menekan. Kalau langsung menghilangkan itu agak susah. Tapi kita mencoba untuk mengarah ke sana. Paling tidak kita sudah berpihak, kita mau kemana, gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengurangi emisi itu? Nah, emisi itu kita lihat ya dari transportasi Bapak Ibu, mobil, motor dan sebagainya. Itu ada 29% nyumbangnya terhadap emisi CO2. Dalam aspek listrik yang kita gunakan itu nyumbang 28%. Dalam pertanian 9%, dalam commercial resident perumahan 12%, industri 22%. Jadi dalam kita rumah tangga itu nyumbangnya sudah banyak. 12 tambah 29 tambah 28. Wah, banyak sekali. Karena perlu kita ingat bahwa listrik yang kita produksi dan kita pakai saat ini sumbernya dari batu bara. Jadi sumbernya sudah dari sumber kotor. Dalam kotor artian pasti menghasilkan CO2. Jadi kita menggunakan apapun ya kita akan terus menyumbang CO2 terus secara terus menerus gitu. Sehingga paling tidak kita mengefisiensikan, mengurangi gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah gitu ya. Saya kalau dalam mahasiswa saya bilang begini, kita tidak perlu
apa ya namanya, menyiksa diri gitu. Pak, apa ya harus nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil, Pak? Jangan begitu, gitu ya. Jangan begitu, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Karena cara mengurangi yang paling berdampak itu dari transportasi, dari mobil, dari motor, dari sepeda dan sebagainya. Sehingga kita yang paling tidak mengurangi penggunaan mobil yang dalam jarak dekat. Nah, jalan kaki insya Allah tambah sehat. Ya, saya di Surabaya itu saya justru sengaja beli sepeda. Jadi kos kampus itu sepeda. Kalau di sini masih pakai motor gitu ya. Nah, itu ya. Aspek yang lain banyak ya. Jadi misalkan lampu-lampu yang nggak kepake ya kita usahakan lah, kita kurangi gitu. AC, nah ini AC ini marahi boros listrik ini. Jadi kalau menghidupkan AC itu jangan langsung 16 derajat Bapak Ibu. Itu karena langsung langsung ngopos itu. Jadi kalau suhu di luar itu ya 32 derajat, ya kita cukup hidupkan aja 27, 28. Sudah cukup sejuk, nggak perlu sampai katisen gitu loh. Itu. Saya di rumah itu AC hanya saya setel 27. Itu aja sudah kedinginan gitu yuk. Ya. Jadi kalau langsung 16 derajat pertama mesin AC-nya itu langsung dipaksa. Kayak kalau kita lari itu langsung jerundul gitu kan, langsung menggeh-menggeh gitu. Tapi kalau pelan-pelan itu ya minimal 27 28 gitu. Ya kalau AC normal loh ya. Kalau sudah abnormal itu ya itu beda yang lain. Kemudian rumah itu ya, termasuk nah ini saya bukan mengomentari tapi misalkan bangunan seperti ini sebenarnya ini kurang proper ya, karena sirkulasi udaranya nggak bagus. Sehingga kalau misalkan kipas diputar seperti ini sebenarnya panasnya cuma mubeng-mubeng gitu ya. Panasnya cuma mubeng-mubeng. Tapi saya ini belum mencoba ya. Sebenarnya malah pakai exhaust itu malah lebih efektif. Jadi udara yang di dalam itu dikeluarkan. Jadi panasnya ini akan keluar. Karena saya pernah melihat ada satu penjual bigodok di daerah Kelipang sana. Temannya sempit. Tapi saya heran, ini kok nggak panas banget gitu ya. Saya cek muter-muter, nah ketemu ada exhaust-nya. Exhaust itu kipas yang muter keluar nih kok gitu Bapak. Nah itu ternyata malah rasanya bisa lebih enak lah ya, nggak terlalu panas semrawang gitu. Tapi saya belum mencoba lah. Barangkali nanti suatu ketika nanti ada percobaan sama dicek pakai kamera inframerah, kita bisa itu melihat ininya ya, perputaran panasnya itu di mana. Sehingga kalau masang AC pasti memang butuh daya besar, tapi kalau mengalirkan sebuah sirkulasi udara yang baik, itu saya rasa udara di dalam akan baik. Paling tidak mengurangi lah ya emisi tadi ya. Ini di rumah. Nah, di rumah itu banyak ya, listrik, nanti pencahayaan kalau bisa menggunakan cahaya matahari gitu ya. Itu kemudian lampu-lampu kalau bisa mencari lampu-lampu yang LED, memang agak mahal. Tapi ini sebuah sikap kita untuk sama-sama mengurangi emisi. Nyuwun sewu, memang sumber listrik kita itu memang yang karena pakai batu bara ya mau nggak mau adanya itu gitu ya. Sehingga kita mencoba untuk mengefisiensikan. Atau kalau yang mudah-mudah ya ini termasuk ya sebaiknya setiap lebaran nggak harus beli baju baru sih, karena ini kan produksi kan industri. Jadi ya mungkin baju yang kemarin ya masih bisa dipakai. Itu kan mengefisiensikan produksi baju. Jadi kalau dipikir-pikir memang kita tuh diminta sama Allah untuk akhirnya semakin kesana itu untuk hidup secara sederhana, yang secukupnya saja gitu ya. Termasuk makan gitu ya. Saya tuh kadang ngeri tuh kalau di hajatan makan itu banyak yang sisa-sisa ya Pak ya. Gratis karena bukan gratis, bayar Pak. Maksudnya kan gitu masukin amplop. Tapi banyak yang mubazir gitu. Itu pun sebagai
juga membantu ada emisi CO2 juga, karena makanan itu dari berbagai daerah beli, pakai mobil, pakai transport mengeluarkan emisi lagi. Jadi kalau kita makan sia-sia itu, makan berlebihan itu ya akhirnya juga menyumbang ke sana gitu. Jadi secara bertahap, intinya kesimpulan dalam hal ini adalah kita mencoba hidup sesederhana mungkin, secukupnya gitu ya. Termasuk mungkin kayak membangun rumah itu juga secukupnya gitu ya. Secukupnya dalam artian tidak berlebihan. Kalau yang mungkin lebih diperhatikan, kalau dengan cuaca yang saat ini memang lebih diperhatikan secara sirkulasi udara. Itu jauh lebih penting ketimbang dari segi tampilan. Ya memang tampilan pengen oke ya, pengen oke. Tapi itu jauh lebih penting kenyamanan. Itu. Jadi secara bertahap, pelan-pelan saya juga dalam hal ini ya mencoba secara bertahap gitu ya. Secara bertahap banyak hal nanti ya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengurangi emisi CO2 ini. Barangkali dengan seperti itu insya Allah kita akan memanfaatkan, membelanjakan harta kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan ya. Kalau nuruti keinginan itu wise, apa-apa itu pengen dibeli gitu ya. Termasuk konsep perumahan di Jepang itu namanya konsep minimalis. Jadi kalau kita lihat barang di rumah itu hampir 70% sebenarnya itu barang nganggur. Barang nganggur itu ya. Kalau di Jepang itu memang minimalis, mana yang masih dipakai ya dipertahankan. Memang kalau belum rusak mentok total ya nggak usah beli dulu. Itu dipertahankan. Nah seperti itu. Memang ini kadang-kadang kontra dengan kebiasaan kita gitu kan. Pengen beli ini, pengen beli itu, akhirnya rumahnya kebek gitu ya. Gitu. Terus saya kalau di rumah itu saya dengan istri udah bilang, wes barangnya rasa akeh-akeh, sing tuku apa wes tuku itu. Tapi kalau mau beli sekalian sing berkualitas supaya awet gitu ya. Karena nanti kalau beli yang begini, wah nanti tiba-tiba ambrol, yang lain lagi gitu ya. Itu salah satunya. Jadi secara konsep mari sama-sama kita hidup secukupnya gitu ya. Secukupnya itu artinya ya nggak berlebihan. Apapun itu, makan, minum, sandang, papan dan sebagainya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat kita. Dengan fenomena ini kita lebih bisa mengatur kehidupan kita, harta kita lebih efisien. Kemudian kita juga berpihak pada sikap untuk tidak semakin merusak kita. Karena memang ini tuh nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Oke, nggak kelihatan tapi dampaknya benar-benar nyata. Nah nanti kebetulan memang saya juga riset disertasinya berkaitan dengan tentang ini, namun yang saya bidik masih di lingkungan kampus pada calon guru, sehingga nanti harapannya ke depan calon-calon guru itu memiliki wawasan seperti ini, sehingga nanti bisa menyebar luaskan lebih banyak lagi pada murid-muridnya, sehingga kita semuanya akan semakin sadar terhadap kondisi seperti ini. Jadi secara kesehatan kita nanti semakin terjaga, secara mental semakin jaga, secara kebutuhan sehari-hari juga nggak berlebihan, dan bumi kita harapannya semakin nyaman. Karena saat ini seperti ini, nanti akan menikmati adalah cucu kita 30 tahun yang akan datang. Nah itu juga nanti menjadi pemikiran kita bersama. Jadi sikap kita sekarang itu sebenarnya adalah bekal cucu kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan ini dari riset sebenarnya pemanasan global ini sudah dibatasi secara hitungan. Maksimal
tahun 2030 kalau kenaikan emisi CO2 ini tidak diturunkan, itu akan menjadi kenaikan pemanasan yang permanen. Jadi kalau permanen, walau alam saya juga nggak tahu rasanya gimana. Permanen itu ya naik terus naik terus itu. Walau alam ya. Nanti saya juga nggak bisa membayangkan, tapi ini hitungan secara keilmuan seperti itu. Mengatakan Bapak Ibu, barangkali demikian yang bisa sampaikan. Kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.